Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1 SD yang terkasih. Wah, dimanapun kamu berada ya. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran agama. Ya, sudah pada mandi belum? Iya, iya. Jika ada yang belum mandi, mandi dulu supaya badannya seger ya. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pelajaran agama di materi yang baru. Nah, kebetulan materi ini juga masuk ke dalam PTS. Jadi, mohon anak-anak mencermati apa yang akan Bapak katakan pada video pembelajaran hari ini ya. Just. Sebelum itu, marilah kita buka dengan doa. Kan Bapak pimpin ya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu, anak-anakmu kelas 1 SD, masih Engkau beri kesehatan dan kehidupan sampai hari ini. Kami mohon berkatilah pelajaran kami hari ini, agar dapat berjalan dengan lancar. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya. Iya. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini, temanya adalah kisah kelahiran Yesus. Wah, ini kita membicarakan soal kelahiran seseorang dalam dunia ini yang sangat istimewa karena Yesus adalah Tuhan kita. Iya, iya. Oh ya, Bapak mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua anak yang berulang tahun bulan Februari. Wah, siapa saja ya yang berulang tahun ya? Atau bulan Maret deh, kemarin ya, tanggal 1. Siapapun yang berulang tahun, ulang tahun seseorang itu sangat istimewa. Wah, siapapun di antara kalian ya, kelahiran selalu istimewa dan membahagiakan. Nah, kita sekarang mau membahas yang membahagiakan ya. Nah, satunya kelahiran Yesus. Siapa sih Yesus? Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan melihat bahwa Yesus itu lahir sebagai bentuk cinta Allah. Nah, karena Allah begitu mencintai manusia, kemarin kita lihat Allah menciptakan manusia, ya kan? Tapi manusia itu ada yang berdosa sih, ada yang bersalah. Maka Allah mengutus putranya Yesus untuk lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Nah, karena Yesus telah lahir mencintai manusia, maka yang kedua kita pelajari juga, kita pun harus berbuat kasih kepada sesama kita. Wah, kenapa anak-anak lahir di dunia nih? Karena anak-anak dipanggil untuk mencintai teman-temanmu. Wah, Bapak juga mencintai kalian semua ya. Wih, jangan dikira walaupun Bapak nggak pernah bertemu kalian, Bapak juga mendoakan kalian semua ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar itu. Itu situasinya malam atau pagi? Malam, betul. Ada bintang-bintangnya kan? Itu di kandang, di tempat yang sederhana atau yang mewah kayak di mall-mall. Betul, di kandang. Kira-kira itu ada siapa saja ya? Seorang bayi, bapak ibunya. Nah, bayi itu adalah Yesus. Bapaknya adalah Santo Yosef, Bapak Yosef. Ingat-ingat ya, Bapak Yosef. Ibunya Bunda Maria. Di sana ada siapa saja juga ya? Ada hewan-hewan. Iya. Coba setelah itu kita melihat di kota mana Yesus lahir. Itu adalah kota Bethlehem. Yesus lahir pada malam hari. Yang ada di sana Ibu Maria, Bapak Yosef, dan para gembala. Yesus lahir di tempat yang sederhana, yaitu di kandang domba. Yesus bahkan ditempatkan setelah lahir di sebuah apa? Palungan. Betul sekali. Palungan itu apa sih, Pak? Palungan itu adalah kotak makan hewan. Iya. Tapi yang dibersihkan toh, jelas. Masa ya Yesus dimakan? Ya mungkin masa dimakan sama embek ya. Wah. Nah, bayi ajaib lahir di tempat yang sederhana. Kelahiran Yesus diberitakan oleh para malaikat.
kelahirannya disambut dengan sukacita oleh orang-orang kecil dan sederhana. Nah, Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Jadi Bapak sudah bilang, nah sesuatu yang sangat istimewa nih. Kelahiran Yesus ditandai dengan sebuah bintang yang sangat terang di langit malam itu. Wah, kamu waktu lahir tandanya apa? Waktu Gunung Merapi meletus. Wah. Atau pada saat dibangun jembatan. Wah, itu kalau orang-orang zaman dulu ya, kalau ditanya simbah-simbah, "Mbah, lahir di mana?" Wah, pas Merapi jeblok. Wah, pas Gunung Merapi meletus. Bukan ya. Tapi ada tanda ketika seseorang itu lahir. Iya. Nah, untuk melengkapi imajinasi anak-anak semua, Bapak mau memberikan sebuah video untuk kalian. Wah, Bapak ini suka sekali nonton film ya. Tapi tidak apa-apa, anak-anak pun juga suka harusnya. Ini film tentang kelahiran Yesus. Silakan disaksikan. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, tadi
Bapak mengulangi sekali lagi ya, kelahiran Yesus diberitakan oleh malaikat. Kelahiran Yesus ini disambut dengan sukacita oleh orang-orang kecil dan sederhana, yaitu para gembala. Nah, Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Kelahiran Yesus ditandai dengan sebuah apa yang di langit? Bintang. Betul sekali. Nah, anak-anak, ini bagian yang kedua. Karena Allah begitu mencintai dirimu, anak-anak kelas 1, akhirnya Tuhan mengutus putranya. Yesus diutus Allah untuk menebus dosa manusia. Karena Allah begitu mengasihi manusia, maka kita juga hendaknya mengasihi sesama kita. Karena dosa kita sudah diampuni, maka kita juga belajar mengampuni. Nah, begitu ya. Karena kita dikasihi oleh Yesus, maka kita bersyukur. Good. Selamat belajar anak-anak. Nanti masih ada beberapa latihan soal. Silakan dikerjakan untuk menambah pemahaman kita semua. Semangat selalu, Tuhan memberkati.